Balik lagi di channel Sauce Studio. Jadi untuk hari ini gue sekarang lagi di Janjian Coffee dan gue lagi bersama, perkenalan diri, nama siapa? Oke, nama gue Zafir. Oke, Zafir. Nah, Zafir boleh kasih tahu dulu nggak tentang Janjian Coffee itu apa, terus kayak posisi lo itu apa? Jadi kita jelasin Janjian dulu ya. Janjian itu awalnya 2017. Kita pertama itu buka di Bogor tadinya. Oh, Bogor. Kita buka di Bogor. Itu namanya Pine Backyard. Karena di belakangnya banyak pohon-pohon pinus juga. Terus kalau misalkan ditanya, gue di sini jadi tim marketing sebenarnya. Terus ngurus beberapa produk juga sih. Nge-develop juga. Oke. Jadi itu mungkin kalau misalkan kalian lihat di Instagramnya Janjian Coffee itu kayak arsitektur foto videografi ini yang sampai packaging pun. Nah, terus gue mau nanya nih, maksudnya kan kalau Janjian Coffee, gue tuh jujur sebelum tahu Janjian Coffee tempatnya seperti itu, gue nggak nyangka bakal ada di dalam kayak gini. Tapi pas gue datang rame banget. Rame banget. Gue bingung. Tapi gue mau nanya nih, kenapa lu pada tuh bikinnya di tempat yang benar-benar kayak pelosok gitu, hidden gem jatuhnya sih. Kayak orang-orang tuh nggak tahu kalau ternyata tuh ada tempat yang bagus banget untuk Instagram buat nongkrong gitu ya. Tengah pedalaman gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalkan kita tarik garis dari sejarah, awalnya kan kita bukan di Bogor tuh. Di Bogor kita agak di kota kan. Kita ada di belakang Masjid Raya Bogor sana. Dari sana ketika tutup, kebetulan penggemar kita udah banyak. Pertama itu, kebetulan penggemar kita udah banyak. Terus akhirnya waktu itu kita pindah ke sini itu karena kebetulan si owner punya lahan di sini. Akhirnya kita juga sebenarnya expect bakal bisa seramai yang kayak lo lihat gini nih. Tapi ternyata setelah kita jalanin, wah, di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi karena sebagian orang juga ngincer kan ambience nih. Bisa lihat ambience lah. Ambience, terus tempat nongkrongnya yang vibe-nya enak, betul. Rasanya enak, alam banget, angin puncaknya masih kebagian di sini nih. Nah itu mungkin bisa jadi tips buat kalian juga yang misalkan kalian lagi pengen bikin suatu tempat nongkrong gitu. Kalau komunitas kalian udah kuat, pasti bakal ikut deh. Betul kan? Jadi di saat lo udah bisa build community-nya, pasti lo mau bikin sekeren apapun juga pasti orang bakal juga gitu ya. Membentuk build community yang baik, kita juga pasti membeli service. Betul. Oke, nah Zaf, kita mau ngebahas produk kolaborasi kita nih. Betul. Jadi gue mau ngasih tau dulu ke kalian nih kalau kita antara Sevo Sauce dan juga Janjian Coffee itu lagi ada kolaborasi atau kita nge-start kolaborasi dalam bentuk yang dimana tuh fusion antara saus kita dengan hidangan dari Janjian Coffee gitu. Oke, dari sini boleh jelasin nggak nih Zaf, dari kanan ke kiri ada apa aja nih? Kita mau dari kanan ke kiri, dari yang paling spesial dulu. Dari paling spesial. Nah ini yang paling spesial. Jadi ini sauce fight roast beef. Roast beef. Mentai. Ini mentainya dari Sevo Sauce. Oke. Nah jadi kalau yang ini tuh anggapannya kayak roast beef itu digabungin sama mentai sama flavor rice ya kalau nggak salah ya. Jadi yang bikin spesial itu sebenarnya ini metode masaknya. Metode masaknya. Ini slow cook 15 jam. 15 jam. Jadi ini sebelum dihidangin pun sebenarnya udah persiapkan. Betul. Karena proses masaknya itu cukup panjang. Guys, ini gue udah pengen banget nyoba, cuma kita tahan dulu. Kayak dulu ya. Ini yang yang roast beef. Terus berikutnya ini ada gyu mentai. Gyu mentai. Ini gue lihat menggunakan daging shortlet ya. Shortlet betul. Sip. Berarti bedanya sama ini cuma perpaduan dengan daging aja ya. Karena menurut gue sih kalau saus Sevo Sauce itu, saus Sevo Sauce mentai gue itu menurut gue sih digabungin sama daging apel tuh enak. Dan ini pun gue yakin pasti lu nggak bakal nambah flavor yang lain karena udah ada saus mentai yang udah bikin itu kuat kan. Oke. Jadi rasanya tuh serem. Yang terakhir dibuat pencinta ayam ya. Nah iya nih. Sip. Ini ada chicken mentai. Chicken mentai. Jadi basicnya ini chicken karage.
dikasih saus mentai. Oke, betul. Nah, ini gue lihat tuh ada beberapa yang di-torch ya berarti ya? Di-torch, betul. Oke. Jadi, kalau kalian tahu tuh saus kita kalau misalkan di-torch tuh justru lebih gurih gue ya. Karena kan otomatis kan dibakar lagi gitu ya. Udah gitu ada aroma. Iya, benar. Ditambah lagi juga sama ini ya morinya, iya. flavor rice-nya juga gitu. Nah, sebelum kita mencoba, ini gue pengen nanya nih, ini harganya berapa sih? Harganya? Kalian pasti udah ekspektasi nih, aduh daging udah gitu dimasak slow cook sekian belas jam ya kan, harganya pasti enggak. Gue nebak Nebak. Harganya 50 sampai 60 ribu. Masuk cuman satu doang yang begitu. Oh iya? Iya, itu cuman yang ini, yang paling spesial. Oke. Karena kan tadi ini di prepare-nya cukup panjang, jadi ini kita di harga 50 ribu. Oke. Tapi worth it ya? Iya, dari kelihatannya gue belum nyoba ya worth it. Nah, kalau misalkan ini 50 ribu dan ini itu lebih murah. Lebih murah. Ini berapa? 33 ribu. Oke, gila sih. Gila. Oke, nah sebelum ini satu kita lagi. Oh iya. 32 ribu. Ini 30 ribu. Gila sih. Oke, jadi menurut gue sih ini dari lihat aja menurut gue sih gue kiranya tuh semuanya 50 ribu guys, karena dari hidangannya, dari cara platingnya juga, dan juga nasinya pun bukan nasi biasa ya, bukan nasi biasa ya. Terus setelah itu sebelum kita hidangin makanannya, ini juga ada dua beverage yang udah disiapin dari Canyon Coffee ya. Ini boleh dijelasin kalau ini apa? Ini kebetulan katanya lagi hits banget ya? Lagi hits banget, Jadi ini itu matcha lemonade. Oke, matcha. Jadi ini perpaduan matcha kita kasih lemon. Jadi kan matcha kan ada manis-manis kepedean gitu. Dicampur ada seger-seger lemon. Jadi kita lebih ngerekomen ketika habis makan daging-daging gitu kan, di mulut kan gimana gitu. Iya. Ketemu matcha lemonade. Oke. Sip. Ini menurut gue sih ini ada salah satu yang baru ya. Gue belum pernah kayak ngeliat pergabungan matcha dengan sesuatu yang asidnya tinggi banget seperti lemon seperti ini gitu ya. Nah, baru ini buat pencinta fusion cold brew ini untuk pencinta kopi. Seger juga. Walaupun kelihatan dari luar kayak teh ya. Kayak teh. Kelihatannya kayak teh emang. Looks can be deceiving gitu. Oke, jadi itu adalah dua beverage yang bakal kita ini mungkin Zaf ini karena gue nggak bisa pahit-pahit mungkin siap. Ini lo minuman ini ya, gue minuman yang ini ya. Nah oke, mari kita coba dulu. Kita coba yang mana dulu nih Zaf? Dari yang paling spesial. Spesial dulu kali ya. Ini. Jadi ini roast beef ya. Sauce fight roast beef. Oke. Nah ini karena gue lihat nih dari teksturnya aja ini empuk banget ya. Makanya kita coba yuk. Let's go. Karena di saat gue pertama kali ngeliat ini gue kiranya si sapi la merah. Yang kita tahu kan si sapi la merah kan enak banget kan, gitu kan. Karena mereka dengan khasnya smoke beef, tapi ternyata ini kan roast beef kan. Iya. Coba ya. Beda. Pertama, gue dapet rasa manis dari nasinya, sama mori. Dua, gue dapet kenyal-kenyal dari lemak-lemak yang ada gitu. Gue yakin pasti lo milih ini karena pertama biar nggak terlalu keras amat, makanya lo pilih yang roast beef ini juga pasti karena ada kenyal-kenyalan juga. Ya kan? Iya. Terus ditambahin lagi richness dari saus mentanya. Ya, jadi menurut gue sih ini tuh bener-bener ini kayaknya seasoningnya tuh pun bahkan nggak perlu apa-apa lagi kan? Iya. Ya, udah begitu. Itu dengan metode kita 15 jam tadi makanya rasanya sampai. Iya gila sih anjir. Walaupun ini nggak ada juicy-juicy-nya tapi tetap aja digabungin sama mantannya tuh enak banget nih. Parah gila sih. Oh enggak. Wah gila deh. Gila. Ini buat 50 ribu bener-bener nagih banget guys. Asli parah. 1 sampai 10 berapa kira-kira poin? Oh ini 10. Ini 10. Ini gue bukan bias ya. Cuma karena gue tuh suka kalau misalkan daging itu mungkin salah satu hal yang bikin gue nggak terlalu pengen suka makan daging terus-terusan adalah karena pertama susah digunyah, ya kan? Susah digunyah. Tapi kalau ini, menurut gue sih ini gampang dipotong, tipis-tipis juga, kakinya gitu kan. Gak nyelip di gigi. Iya, benar itu problem tuh. Itu paling penting tuh. Gila sih. Oke, nah ini gue mau nyobain matcha lemonade. Jadi, ini berarti matchanya, terus dia diffusion sama lemonade sebagai mata. Betul. Walaupun. Iya, oke. Karena kan anggapannya gini kita lagi makan nih, terus kayak butuh yang seger-seger. Nah kalau yang pahit-pahit aja tuh. Wah gila sih. Kalau misalkan ini dibilang seger, ini seger banget sih. Seger banget. Karena asid dari lemonnya juga naik banget gitu. Dan juga walaupun asemnya itu, tapi itu rasa matchanya juga nggak kalah. Jadi masih ada rasa matchanya juga sih.
gitu. Jadi wajar sih kalau misalnya lu bilang kalau ini lagi hits dan best selling gitu ya. Karena memang ini sesuatu yang baru, sesuatu yang beda juga, dan tentunya di saat misalkan lo abis makan yang berat-berat buat nyeger ini enak banget sih. Tapi kan tadi lu bilang si Fusion Cold Brew ini pahit. Iya. Gua kasih cicip. Oke. Cobain ya. Coba. Karena kan yang namanya kopi pasti pahit. Pasti pahit, betul. Pahit nggak? Enggak sih. Masa sih? Ada sodanya kan? Iya, ada sodanya, ada sodanya, ada asam merah. Iya, betul. Tadi gue kasih sampel kecil doang. Itu baru satu-satunya cold brew yang menurut gue tuh kayak gue nggak ngerasa kayak anjir ini pahit. Tapi ini bener-bener kayak ada mixture of flavor gitu kan. Tapi ini juga nyegerin juga. Iya juga. Karena itu kebantu sama hin soda, jadi akhirnya si pahitnya sedikit ketutup. Oh, apalagi iya. ini kan ada si lemonnya juga. Iya, iya. Oh iya. Tapi tetap aftertaste-nya kopinya masih dapat. Kopi masih dapat. Gitu kan. Jadi buat pencinta kopi juga tetap masih enak lah, masih oke lah, masih bisa masuk. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang Giumenta dulu deh. Giumenta ini kan shortbread ya. Iya. Oke. Shortbread. Nah, mungkin bedanya shortbread sama yang roast beef, gua rasa yang shortbread ini bisa dibilang agak lebih crunchy juga, karena kan ini kan kita bisa dari edges-nya ini kan kayak ada beberapa yang kayak apa kriuk-kriuknya gitu ya. Oke, mari kita coba ya. Mudahnya sih kalau dari fisik ini dagingnya tipis-tipis. Iya. Itu simple. Dan ini lemaknya nggak sebanyak yang gitu ya. Sebanyak yang gitu. Ini kalau lu bandingin sama rice bowl yang Jepang yang itu tuh, itu lebih enak. Karena apa? Pertama ini gua nggak tahu ya lu apain di saat pas cookingnya ini. Karena yang gua rasa ini ditambahin sama mentai sausnya ini tuh dia pasti kunyahnya itu tuh masih apa gampang kekunyah. Jadi kayak kalau misalkan biasanya kan rata-rata tuh kan kayak agak susah digigit gitu kan. Ini menurut gue sih masih enak banget. Ini enak banget. Udah gitu kebantu setelah kita selesai semua kan di torch. Oh iya. Ada bau-bau. Oh iya benar. Oke. Nah, ini yang Giumenta ya. Iya. Dan ini harganya 33.000. Gila. Oke, sekarang kita yang terakhir nih. Ini yang karage ya. Karage. Ayam, kalau yang nggak bisa makan daging, ayam juga ada. Oke. Karena ini menurut gue sih dari kelihatan dari luar aja ini gede-gede nih. Kayak porsi gede-gede semua. Oke, yuk, mari kita tancap. Kadang-kadang orang mikir, harga cuma sekian pasti porsinya dikit enggak? Iya. Tenang, tetap kenyang. Karena apa ya? Menurut gue sih orang-orang yang mungkin jualan rice bowl terus ada ayamnya, ada beberapa orang yang tuh dia tuh tepungnya yang dibanyakin, tapi dagingnya nggak ada, gitu nggak sih? Jadi kayak lo makan cuma kriuk-kriuk doang, tepung doang gitu, kagak ada kenyang-kenyangnya. Pertama, yang penting dagingnya banyak, Dagingnya tebel. Dagingnya tebel, Nggak tebel di tepung. Ini juga apa? Dari tepungnya, walaupun memang rasanya plain, tapi ingat kebantu sama mentai sausnya, kebantu juga sama nasinya. Karena ini nasinya jujur ya guys ya, ini gue belum pernah ngerasain nasi yang ada rasa manisnya gini, kayak gini asli. Dan ini juga menurut gue sih nambah unik juga ya di platingnya juga gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, kok tepungnya kayak nggak ada rasanya? Nah, rasanya kita itu biar si sausnya ini nggak ketutup. Iya. Nah, jadi dia untuk lebih ke apa sih namanya teksturnya? Iya, teksturnya. Jadi anggapannya sih mereka tetap ada teksturnya, tapi untuk rasa atau seasoningnya itu lebih diterangkan ke sausnya gitu ya. Oke. Gila sih asli ini. Jadi udah di. Nah, gue mau nanya dulu nih. Gimana? Kan Jajan Coffee tuh udah di 3 tempat ya? Sekarang 2. Oh 2. Sekarang 2. Yang di sini sama satu lagi mana? Di Bekasi, House Point. Oh di Bekasi. Iya. Oke. Dan di Bekasi udah ada ini. Ada dong. Nah, udah ada dong. Buat yang para berada di planet Bekasi, silakan ke sana ya. Iya betul. Nah, mungkin gue juga mau nanya nih, kan karena kan kita kan juga masih ada, walaupun kita sudah berada di masa transisi PSBB, mungkin ada beberapa yang masih belum mau keluar rumah.
lo menyediakan jasa GoFood? Akan. Oke, jadi akan. tenang aja. Pasti akan. Jadi tenang aja bagi kalian yang pengen nyobain tapi mungkin masih belum bisa keluar, nanti bakal tersedia di Janjian Coffee yang berada di Bekasi gitu ya. Nah, mungkin kalau yang di Jakarta kalau bisa ordernya ada yang di Bekasi ya, jangan di sini ya. Kasihan Gojek ya. Iyalah jauh banget. Oke guys, kayaknya itu sedikit preview dari kolaborasi kita dengan Janjian Coffee. Kita harap semoga kalian semua bisa mencicipi karya yang kita udah kreasikan ini. Dan tentunya insya Allah dijamin nagih kan pasti itu. Jadi kalian nggak sia-sia udah jauh-jauh kesini, terbayar lah. Iya. Terbayar sama ambience, terbayar sama menu kita. Ya. Tambah lagi juga menurut gue sih Janjian Coffee yang ada di di sini tuh menurut gue sih bisa menjadi short getaway. Jadi escape gitu. Gak nutup gitu. Di sini juga banyak customer orang Jakarta yang kesini. Oh iya. Jakarta kesini. Oke, jadi kayaknya itu aja dari gua dan juga dari Zafir ya. So don't forget to like, comment, subscribe. Terus jangan lupa untuk follow Instagramnya @janjiancoffee ya. Janjian Coffee dan juga @7sauce. Alright guys, thank you guys for watching and I'll see you guys in the next time. Goodbye.